Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep elastisitas permintaan. Apa sih elastisitas permintaan itu? Elastisitas permintaan memiliki makna bahwa perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan harga yang sedikit saja menyebabkan jumlah perubahan permintaan yang sangat besar. Namun sebaliknya, permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun jumlah permintaan relatif tetap. Ada 4 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi artinya barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti, maka semakin kecil elastisitasnya. Semakin sedikit barang pengganti, maka semakin besar elastisitasnya. Faktor kedua adalah jumlah pendapatan. Orang yang memiliki pendapatan besar, perubahan harga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaannya. Artinya, semakin besar pendapatan, semakin kecil elastisitas. Namun bagi orang yang berpenghasilan sedikit, ketika terjadi perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah permintaannya. Jika harga naik, maka mungkin orang akan mengurangi jumlah permintaannya. Jadi semakin kecil pendapatan permintaannya, semakin elastis. Faktor ketiga adalah jenis barang. Barang primer memiliki elastisitas permintaan yang kecil, sedangkan barang-barang sekunder atau tersier memiliki elastisitas pendapatan yang relatif besar. Barang primer seperti kebutuhan pokok, walaupun terjadi perubahan harga, jumlah permintaannya relatif tidak banyak berubah karena memang sangat dibutuhkan. Faktor ketiga adalah jangka waktu analisis. Semakin panjang jangka waktu analisis, hasil analisisnya akan menunjukkan elastisitas yang kecil. Namun sebaliknya, semakin pendek jangka waktu analisis, hasil analisis menunjukkan elastisitas yang besar. Sekarang kita akan membahas tentang konsep koefisien elastisitas. Konsep koefisien elastisitas merupakan sebuah nilai yang menunjukkan tingkat elastisitas permintaan, dimulai dari angka 0 sampai dengan tak hingga. Semakin kecil nilai koefisien menunjukkan barang tidak elastis, semakin besar menunjukkan nilai barang tersebut memiliki elastisitas yang tinggi. Berdasarkan koefisien elastisitas terbagi menjadi 5. Pertama adalah barang yang memiliki elastisitas permintaan atau barang elastis. Ciri utamanya nilai koefisiennya yaitu ED lebih besar dari 1. Yang kedua, barang elastis uniter atau ED sama dengan 1. Apa artinya? Yakni ketika jumlah permintaannya turun 50 menunjukkan bahwa harga naik 50. Perbandingan antara perubahan harga dan perubahan permintaan sama persis. Yang ketiga, permintaan elastis sempurna. Walaupun harga tidak berubah, namun jumlah permintaan berubah-ubah relatif, fluktuatif sesuai dengan kondisi. Keempat, permintaan inelastis, artinya perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Ciri utamanya nilai ED kurang dari 1. Yang terakhir adalah permintaan inelastis sempurna. Di sini walaupun berapapun harga berubah, jumlah permintaannya relatif tetap tidak berubah. Berikutnya kita akan mempelajari tentang elastisitas penawaran. Relativitas penawaran memiliki makna bahwa kondisi di mana terjadi perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Semakin besar pengaruh perubahan harga menunjukkan semakin elastis. Namun sebaliknya, ketika pengaruh perubahan harga kecil terhadap jumlah penawaran menunjukkan sebuah barang fasilitasnya rendah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Faktor pertama adalah kapasitas produksi perusahaan. Kapasitas produksi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Semakin besar kapasitas yang akan menyebabkan penawaran semakin elastis. Namun semakin kecil kapasitas produksinya, penawaran semakin tidak elastis. Yang kedua adalah jenis barang yang diproduksi atau persediaannya. Jika barang tersebut mudah rusak, maka permintaan akan kurang jelas. Namun jika barang tersebut awet,
maka kemampuan elastisitasnya akan menunjukkan elastisitas yang besar. Faktor ketiga adalah jangka waktu analisis, sama persis seperti elastisitas permintaan jangka waktu, juga punya pengaruh terhadap elastisitas penawaran. Semakin panjang waktu analisisnya, yang dihasilkan semakin besar. Berikutnya, koefisien elastisitas penawaran, sama dengan konsep koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas penawaran menunjukkan nilai tingkat elastis penawaran dimulai dari angka 0 sampai dengan angka tak hingga. 0 menunjukkan penawaran tidak elastis dan tak hingga menunjukkan penawaran sangat elastis. Berdasarkan koefisiennya ada 5 jenis penawaran. Pertama, kurva penawaran elastis, artinya perubahan sedikit terhadap harga akan menyebabkan jumlah penawaran berubah begitu besar. Yang kedua, kurva penawaran uniter atau ED sama dengan 1. Di sini prosentase perubahan harga sama persis dengan proses perubahan jumlah penawaran. Jika harga berubah 50% naik, maka jumlah penawaran juga akan naik 50%. Yang ketiga, kurva penawaran elastis sempurna. Di sini menunjukkan bahwa berapapun produksinya, berapapun jumlah penawarannya, jumlah penawaran maka harganya relatif tetap atau harga tidak berubah. Namun penawaran menunjukkan perubahan yang sangat populatif. Yang keempat, kurva penawaran tidak elastis, di mana perubahan harga tidak terlalu memberikan pengaruh besar terhadap jumlah penawaran. Yang terakhir, kurva penawaran inelastis sempurna. Walaupun harga berubah, namun jumlah penawarannya tetap tidak mengalami perubahan. Demikian pemaparan singkat dari materi elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.